semuanya, setelah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 25-30 dan dari Filipi 4 ayat 18, dan setelah mendengarkan pemaparan firman Tuhan ini yang disampaikan dengan sangat baik dari buku sekolah minggu kita dari LLB Pelajaran 9, pada kesempatan kali ini saya kembali hanya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan yang sudah kita dengarkan dan juga sedikit menambahkan pada penerapan di pelajaran ini. Mari kita sekarang memusatkan perhatian kita pada Filipi 2 ayat 25-30 sebagai acuan pokok dari penambahan materi yang saya ingin sampaikan. Di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita melihat dari pasal yang pertama ayat 13, Paulus dipenjara karena pelayanannya memberitakan Injil. Dari Filipi 1 ayat 5 kita membaca bahwa Paulus bermitra dengan gereja di Filipi dalam pelayanannya memberitakan Injil. Lalu dari Filipi 2 ayat ke-25 kita melihat bahwa Epafroditus dikirim sebagai mitra oleh gereja di Filipi untuk melayani keperluan Paulus. Dari surat-surat Paulus kepada jemaat di gereja-gereja yang dia dirikannya menyatakan bahwa Epafroditus adalah mitra Paulus dalam memberitakan Injil. Di Filipi 2 ayat 27 dan 28 firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah memberkati Epafroditus dengan cara Allah menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya. Di ayat-ayat ini kita juga melihat Allah memberkati Paulus dengan cara menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya, sehingga Paulus tidak perlu berduka cita yang berlebih-lebihan. Di sini kita melihat bahwa Paulus memberkati jemaat di gereja di Filipi dengan cara mengirimkan Epafroditus pulang kembali ke Filipi lebih cepat. Di Filipi 2 ayat 29 menunjukkan kepada kita bahwa Epafroditus mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Ayat 30, Tuhan melalui Paulus memerintahkan kepada gerejanya untuk menyambut Epafroditus dengan segala sukacita, untuk menghormati orang-orang seperti Epafroditus. Fokus kita pada segmen penambahan ini, bagaimana hubungan antara Paulus dan Epafroditus yang adalah mitra dalam konteks bagaimana mereka berdua menjadi orang-orangnya Tuhan di dalam menyampaikan Injil. Secara tersurat dan tersirat, kita bisa menangkap bagaimana antara Paulus dan Epafroditus sebagai mitra, mereka saling melengkapi. Di Filipi 2, di ayat 2, 3, dan 4, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaatnya, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Di nas yang baru saja kita diskusikan, dengan jelas kita dapat melihat penerapan dari ayat 3 di mana Rasul Paulus mengatakan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lalu dari ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Alasan Rasul Paulus mengutus Epafroditus untuk kembali ke Filipi yang bisa kita lihat dari ayat ke-26 menunjukkan bahwa Paulus mengutamakan, mementingkan Epafroditus, dan Paulus mengutamakan dan mementingkan jemaat di gereja Filipi lebih daripada dia mengutamakan dan mementingkan dirinya sendiri. Paulus yang saat itu berada di dalam penjara sangat memerlukan keberadaan Epafroditus untuk kepentingan pelayanannya. Tapi karena dia tahu perasaan Epafroditus, karena dia tahu perasaan jemaat di gereja Filipi, maka diutusnyalah Epafroditus untuk kembali ke Filipi. Dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa Epafroditus juga mengutamakan, mementingkan Paulus dan mementingkan jemaat di gereja Filipi di atas mengutamakan dirinya sendiri. Di ayat ini kita melihat Epafroditus susah hatinya karena gerejanya di Filipi mendengar bahwa ia, yaitu si Epafroditus, sedang sakit. Meskipun tugas yang diberikan oleh gereja Filipi kepadanya, yaitu Epafroditus, untuk melayani Paulus belum selesai, tapi karena dia mementingkan jemaat di gereja Filipi dan juga dia mementingkan Paulus, yaitu dia mengikuti apa yang Paulus maui, maka dia kembali ke Filipi. Di ayat 28 kita juga bisa melihat bagaimana Paulus mengutamakan dan mementingkan Epafroditus dan jemaat di gereja Filipi ini, yaitu dengan mengutus Epafroditus untuk segera kembali ke Filipi, supaya pada saat jemaat di gereja Filipi melihat Epafroditus kembali, mereka dapat bersukacita. Hubungan kemitraan yang seperti ini sangat memuliakan Tuhan. Dari situ kita melihat di ayat 27 bagaimana Tuhan memberkati Epafroditus dengan cara menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya saat dia sakit parah dan hampir mati. Dan juga Tuhan memberkati Paulus dengan cara menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya sehingga Paulus tidak perlu berduka cita bertambah-tambah. Nas ini ditutup dengan ayat 30, di mana di sini kembali firman Tuhan menekankan bahwa kemitraan yang saling melengkapi adalah kemitraan di mana mitra-mitra yang ada di dalamnya lebih mengutamakan mitranya daripada dirinya sendiri. Di mana seorang mitra memperhatikan kepentingan mitranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Pada saat kita membaca Epafroditus mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi pelayanan yang ditugaskan kepadanya oleh jemaat-jemaat di gereja Filipi untuk melayani Paulus, kita melihat Epafroditus mengutamakan Rasul Paulus dan jemaat di gereja Filipi. Terlebih lagi, Epafroditus mengutamakan dan mementingkan Kristus. Mari sekarang kita lihat kehidupan kita. Apakah Anda mitra yang saling melengkapi? Sebelum menjawab itu, mari kita perhatikan 1 Korintus 3 ayat 9. Di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita, apa sih mitra itu? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja Allah inilah yang dimaksud dengan mitra. Dan yang dimaksud dengan kamu yang adalah ladang Allah adalah jemaat-jemaat Tuhan di gereja di Korintus. Di zaman sekarang termasuk jemaat-jemaat Tuhan di gereja kita. Yaitu termasuk Anda, termasuk saya. Kita semualah yang dimaksud dengan kata kamu di sini. Kita tahu bahwa yang dilakukan Allah di ladang Allah adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, menyampaikan firman Tuhan, melayani satu sama lain untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan gereja Tuhan. Jadi siapapun yang melayani di gereja Tuhan untuk hal-hal tadi, orang itu adalah kawan sekerja Allah. Yang dimaksud dengan
kami di sini. Yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah ladang Allah di sini tidak hanya terbatas di gereja. Ladang Allah ini bisa di kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja kita yang bertemu di rumah-rumah. Bisa juga di keluarga kita masing-masing. Apakah Tuhan sedang bekerja di keluarga Anda? Apakah Roh Kudus sedang membimbing istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda dengan firman Tuhan untuk supaya istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda memuliakan Tuhan dengan cara mentaati firman-firman Tuhan itu? Kalau jawabannya adalah benar atau iya, maka keluarga Anda itu adalah ladang Allah. Lalu apakah Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda saling mendoakan satu sama lain, saling membangun satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, saling menegur satu sama lain? Kalau jawabannya adalah benar atau iya, maka Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda adalah mitra-mitra Tuhan. Seorang suami yang mitra Tuhan dengan seorang istri yang mitra Tuhan. Mereka berdua adalah mitra satu sama lain. Si suami adalah mitra si istri adalah mitra si suami. Seorang ayah yang adalah mitra Tuhan, seorang anak yang adalah mitra Tuhan, maka si ayah dan si anak adalah mitra satu sama lain. Mereka itu bekerja di ladang Allah bersama-sama dengan Roh Kudus yang bekerja di ladang Allah yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dengan mitra Anda, siapapun itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda, sudah saling melengkapi satu sama lain? Hai suami, apakah Anda sudah mengutamakan istri Anda di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan? Hai istri, apakah Anda sudah mementingkan suami Anda lebih daripada Anda mementingkan diri sendiri di dalam kehidupan Anda sebagai anak Tuhan? Hai ayah, hai ibu, apakah Anda sudah lebih mengutamakan anak-anak Anda dan mementingkan kepentingan anak-anak Anda lebih daripada Anda mementingkan dan mengutamakan diri Anda sendiri di dalam menghidupi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan? Kita semua adalah mitra satu dengan yang lain. Firman Tuhan menginginkan untuk kita saling melengkapi. Dengan kita menganggap mitra kita lebih utama daripada kita sendiri. Dengan kita lebih memperhatikan kepentingan mitra kita daripada kepentingan kita sendiri. Itulah tambahan penerapan untuk pelajaran 9 Triwulan 3 di buku LLB kita. Amin.